Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Sehat semuanya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah Kang Hilman. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kehadirat Robbi atas nama dan hidayahnya. Kita bisa ditemukan pada hari ini, tepatnya 20 September pada acara tutorial SPAI DPU Universitas Pendidikan Indonesia semester ganjil 2020. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah sepanjang masa. Juga kepada keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Hilman Taufik Abdillah, SPD MPD, sebagai moderator webinar pertama yang bertemakan Pola Hidup Sehat Rasulullah Muhammad SAW sebagai solusi alternatif membangun kesehatan masyarakat. Dengan dosen narasumber yaitu Bapak Dr. Munawar Rahmat MPD dan para penyaji kita yaitu Muhammad Muhdi dari jurusan PJKRD dan Doni Fajar Muhammad dari jurusan D3 Teknik Mesin. Selanjutnya, sebelum dimulai webinarnya akan ada jargon khusus webinar SPAI. Sebelumnya tolong diaktifkan terlebih dahulu kepada mahasiswa dan ikuti jargon saya. Jika saya bilang webinar tutorial kalian jawab kuliah cerdas, kerja ikhlas, selalu istiqomah, Allahu Akbar. Saya ulangi, silahkan dinyalakan semuanya mic-nya. Ketika saya bilang webinar tutorial SPAI, kalian jawab kuliah cerdas. Kuliah cerdas. Selalu istiqomah. Kuliah cerdas selalu istimewa. Mengenang Anda di MOOC aku kembali ketika 2015 atau 2018. Alhamdulillah terlihat peserta sudah Allahu Akbar. Webinar ini. Sebelum dilanjut penyajian pemateri, mari kita lihat pemutaran video pembukaan webinar tutorial SPAI terlebih dahulu. Tolong tim teknis diputarkan videonya di PPT. Silahkan panitia diputarkan PPT-nya.
Moderatornya saya. Tadi ada yang nanya, mohon maaf di sini ada gangguan teknis untuk video pembukaannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, penyajian materi oleh para penyaji kita. Yang pertama Muhammad Muhdi dari jurusan PJKRD, dipersilahkan. Baik. Mohon izin moderator, suara saya terdengar jelas. Jelas. Bisa di ini PPT-nya diperlihatkan. Ada bapak aku ini. PowerPoint. Sudah bisa dimulai, Pak? Silakan. Bisa di slide kedua PPT-nya. Bisa tampilkan. Operator tutorial, tolong dimulai PPT-nya. Next. Oke, terima kasih operator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen beserta moderator yang memimpin jalannya webinar pada sore hari ini, serta para peserta webinar SPAI, teman-temanku yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit membahas mengenai cara hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini ada 8 poin yang ingin saya sampaikan mengenai cara hidup sehat ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau Rasulullah selalu bangun sebelum subuh. Rasulullah mengajak umatnya bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat sunnah dan sholat subuh secara berjamaah. Hikmahnya adalah mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesegaran udara subuh yang baik terutama untuk menyehatkan paru-paru serta menyegarkan pikiran, dan juga asupan oksigen yang masih bebas polusi bisa menyehatkan otak. Bangun sebelum subuh dimanfaatkan Rasul untuk mendekatkan diri kepada Sang Holik lewat sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, di mana doa seperti malam terakhir, termasuk waktu yang mustajab. Yang kedua, aktif menjaga kebersihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tampak bersih dan rapi.
Setiap Kamis ataupun Jumat, beliau mencukur rambut halus di pipi, memotong kuku, bersiwak, serta memakai minyak wangi. Rasul juga sangat menjaga kebersihan mulut dan giginya melalui sunnah beliau bersiwak sampai sekarang yang masih dianut oleh umatnya. Yang ketiga, tidak pernah makan berlebihan. Rasulullah mengajarkan untuk mengisi perut kita dengan 3 hal secara seimbang. Sepertiga diisi dengan makanan, sepertiganya dengan air, dan sepertiganya sisanya untuk bernapas diisi dengan udara. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami adalah satu kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak terlalu banyak atau tidak sampai kekenyangan. Menurut penelitian modern, hampir separuh penyakit diakibatkan dari makanan yang berlebihan dikonsumsi, seperti penyakit diabetes, jantung koroner, ginjal, dan lain sebagainya. Yang keempat, gemar berjalan kaki. Rasulullah berjalan kaki ketika ke masjid, ke pasar, bahkan ke medan jihad, ataupun sekedar mengunjungi rumah sahabat. Dengan berjalan kaki, peredaran darah akan berjalan dengan lancar. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung. Kaki dan telapak kaki adalah bagian organ tubuh yang sangat penting dalam menjalankan metabolisme tubuh. Yang kelima, tidak pemarah. Nasihat Rasulullah, jangan marah, diulangi 3 kali. Ini menunjukkan hakikat kekuatan seseorang bukanlah terletak pada jasad, tetapi pada kebersihan jiwanya. Bila kita marah, cara paling ampuh dan mudah adalah mengubah posisi ketika marah. Jika sedang berdiri, maka duduklah. Jika sedang duduk, maka berbaringlah. Kemudian membaca ta'awud serta mengambil air wudhu. Karena marah itu asalnya dari setan. Dan setan terbuat dari api, maka padamkan dengan air wudhu. Pemarah, dia menyebabkan darah tinggi bisa menyebabkan komplikasi penyakit seperti ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Yang keenam, optimis dan tidak berputus asa. Sikap optimis memberikan kekuatan tersendiri bagi kelapangan jiwa. Selain itu, perlu juga memperbanyak sabar, istiqomah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat optimis dan tidak mudah putus asa melahirkan jiwa yang tangguh, kuat, tegar dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompetitif. Dan yang ketujuh, tidak pernah iri hati. Kita perlu menjauhi sifat iri hati ini karena penting untuk menjaga kebersihan hati dan jiwa. Dan kita selalu berdoa, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat-sifat majmumah atau sifat yang mendatangkan keburukan pada diri ini. Dan hiasilah diriku dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat yang mendatangkan kebaikan pada diri. Iri hati, hasud, dan sombong merupakan paket penyakit yang sudah sangat tua sejak iblis iri dengan makhluk Allah yang bernama Adam alaihissalam. Yang terakhir, yang poin ke-8 adalah pemaaf. Pemaaf adalah sifat terpuji yang bisa mendatangkan ketentraman hati dan jiwa. Memaafkan orang lain akan membebaskan diri kita dari belenggu kemarahan. Ketika kita marah, marah itu akan melekat pada hati. Karenanya, mari menjadikan diri kita seorang yang pemaaf. Karena dengan memaafkan, akan membuat jiwa menjadi lapang dan badan akan selalu sehat. Sehat adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Dengan nikmat sehat, kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dengan nikmat ini juga, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang saya sampaikan ada yang salah ataupun keliru, itu datangnya dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada penyaji pertama. Dilanjut ke penyaji kedua, yaitu Saudara Doni Fajar Ramadan dari jurusan D3 Teknik Mesin. Pada penyaji dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat dosen pembimbing, yang terhormat juga semua audiens, yang terhormat panitia SPAI. Perkenalkan nama saya Doni Fajar Ramadan dari D3 Teknik Mesin. Sebelumnya sorry ya, ini di PPT-nya ketulisnya 2 nama, padahal yang presentasinya sendiri aja. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pola hidup sehat Islam sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
mukmin yang kuat adalah mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dari sini kita dapat belajar bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Loh, kenapa sih gitu? Yang kuat bisa lebih baik gitu. Karena ya kalau kita lagi kuat, lagi sehat, pastinya kita dapat beribadah dengan maksimal, kita dapat bekerja dengan maksimal. Dan yang pasti ketika sakit, kita tuh pasti menyusahkan orang gitu. Kalau kita sehat kan kita nggak nyusahin orang ya. Jadi ya bagus gitu, nggak nyusahin orang. Walaupun di Islam emang ngajarkan gitu kita untuk saling menolong. Tapi kita juga tetap harus tahu diri gitu. Kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin supaya sehat gitu. Nah, ada beberapa tips. Nah, Islam itu telah mengajarkan banyak hal gitu di kehidupan kita ini tentang apapun, termasuk tentang pola hidup sehat. Bahkan ilmuwan kedokteran pertama saja dari Muslim gitu, Ibnu Sina yang paling saintifik gitu, bisa dilihat bukunya Khonul At-Tib. Oke, ada beberapa tips ya dari hadis-hadis, dari riwayat-riwayat untuk menjaga kesehatan. Mungkin beberapa udah disebutkan. Oke, yang pertama, makan tidak berlebihan. Seperti yang kita tahu, kalau kita makan berlebihan, ya it's nggak bagus buat kita. Banyak risetnya, udah banyak jurnalnya juga kalau kita makan berlebihan, ya metabolisme kita bakal terganggu dan banyak sumber penyakit gara-gara makan yang berlebihan. Lalu tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Mungkin ini problematika yang biasa, yang sangat banyak banget kita alami ya sebagai mahasiswa yang suka dikejar deadline. Tapi, nah itu tuh merusak sebenarnya gitu. Udah dicontohkan juga oleh Rasul kita. Lalu banyak juga penelitiannya. Kita tuh harus tidur secukupnya minimal 8 jam gitu. Nah, untuk kita yang mungkin bisa dibilang sibuk atau banyak banget sama deadline, sama tugas gitu, ya kita usahain, kita coba gitu ya. Kita coba manage waktu kita gitu. Mungkin kurangi chattingan sampai tengah malam ya. Pokoknya kita manage dulu mana sih yang bermanfaat buat kita gitu supaya tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih awal gitu. Mungkin kita bisa mengerjakan tugas, kita bisa tidur lebih awal lalu mengerjakan tugasnya jadi di waktu sepertiga malam setelah salat tahajud, itu kan lebih enak ya. Lalu rutin berolahraga, yang ini lebih jelas sih. Kita tahu sendiri banyak manfaatnya kalau udah olahraga. Bahkan Rasul juga ada riwayatnya mengimbau menyuruh untuk anak-anaknya dan keluarganya untuk rajin berolahraga. Dan olahraga yang disunahkan yaitu ya berkuda, memanah, sama berenang. Lalu yang keempat, jangan marah. Oke, Rasul selalu mengajarkan kita untuk lebih sabar, tidak mudah marah, karena ternyata di penelitian juga banyak gitu bad impact dari marah-marah itu, mulai dari penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan banyak lagi gitu. Karena ketika kita marah, banyak sel-sel kita yang rusak gitu, sel-sel otak dan banyak lagi. Lalu ya enzimnya juga kan, kalau kita marah berarti enzim, kalau nggak salah enzim yang bekerja enzim adrenalin gitu, enzim adrenalinnya melonjak. Jadi biasakan bersabar gitu ya. Lalu di sini kan kemarin bagaimana peran teknik mesin dalam pola hidup sehat Islam gitu. Sesuai dengan sabda Rasul ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, dari situ kita selaku engineer membaca keadaan bagaimana sih caranya.
menangani atau meningkatkan pola hidup sehat, apalagi di dalam kondisi COVID ini. Nah, kebetulan dari teknik mesin UPI membuat karya gitu. Kita nggak bisa berbuat banyak dalam penelitian kesehatan, tapi kita lebih ke membuat produk untuk membantu percepatan penanganan COVID seperti yang kita bisa lihat di Masjid Al-Furqon, ada SP-WSO untuk desinfektan otomatis, lalu dari HMM FPTK UPI juga membuat barang yang sama. Di situ kan kalau di pemerintah pernah sempat melarang alat yang desinfektan. Nah, untuk mengatasi itu, desinfektannya kami ganti oleh alat-alat herbal, jadi lebih sehat. Nah, selain itu juga dari teknik mesin bisa membuat alat-alat yang lebih canggih lagi, misalkan ventilator, atau di luar negeri bahkan bisa membantu dalam artificial organs. Jadi waktu itu pernah lihat ada penelitian teknik mesin yang bikin organ-organ buatan untuk menjaga meningkatkan, membantu tenaga medis gitu. Oke, baiklah. Sebagai penutup, semoga sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak tarik kesimpulan terlebih dahulu dari penyaji pertama dan kedua. Nanti sebelumnya ada pemutaran video terlebih dahulu dari ketua tutorial. Mohon maaf tadi ada gangguan jaringan. Poin-poin yang bisa saya simpulkan, yang pertama, ternyata Rasulullah itu melakukan kehidupan yang sangat sehat. Bangun sebelum subuh, resik, makan tidak berlebihan. Makanya tidak terdengar penyakit kayak jantung, obesitas, kolesterol. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam olahraganya teratur, jalan kaki. Kemudian, nah ini penyakit hati yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan itu, pertama tidak iri hati, kemudian kita harus sikapnya optimis meskipun Anda anak mahasiswa tingkat 3 lagi corona, kita diuji oleh Allah dan kita optimis kita bisa melewati wabah ini. Dan yang terakhir, pemaaf. Lebih baik kita memaafkan orang, meminta maaf dibanding memaafkan. Mangga operator tolong diputarkan video tutorialnya. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab. Silakan operator. Bisa diputarkan atau ada terkendala kembali? Sepertinya ada kendala, teman-teman mahasiswa. Kita lanjut ke pertanyaan. Maka kita berdiskusi, silahkan bisa lewat Meet ataupun kolom chat. Sebutkan nama dan NIM serta prodi. Dipersilahkan bagi ada yang menambahkan atau mengkonfirmasi materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama dari PJKRD sama
mahasiswa D3. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Boleh. Saya Irfan Zudi Ramadan dari Pendidikan Matematika 2018. NIM 1804625. Nah, pertanyaan Diulangi. Matematika 2018. Yep. Silakan. Pertanyaan saya di sini adalah, kan keadaan sekarang tuh lagi pandemi seperti saat ini. Apakah pola-pola yang dilakukan di atas masih cukup efektif atau tidak? Sedangkan kita tahu sendiri bahwa hampir setiap hari kita tuh di rumah aja gitu ya. Tidak ada kemana-mana dan tidak banyak berolahraga untuk saat ini gitu. Mungkin ada saran atau lebih sebaiknya seperti apa gitu? Tetap mengikuti contoh-contoh di atas atau ada contoh-contoh pola hidup sehat yang lain? Terima kasih, Pak. Terima kasih Irfan. Pertanyaannya, apakah contoh-contoh tadi itu masih relevan dengan kehidupan sekarang yang kebanyakan notabene WFH? Next, pertanyaan selanjutnya. Saya mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Johar Sani. NIM 1804 813. Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Tadi saya rangkum cara hidup sehat Rasulullah itu diantaranya ada bangun sebelum subuh. Nah, bagaimana untuk orang atau siapapun itu yang bekerja di pasar, jadi subuh tuh bukan dipakai istirahat tetapi bekerja, tidurnya tuh setelah subuh atau setelah atau pagi-pagi tuh bagaimana, apakah bisa hidup sehat atau malah merusak hidupnya gitu, bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya, bagaimana dengan realita tukang sayur atau orang yang bekerja malam yang hidupnya dibalik. Malamnya dipakai bekerja atau misalkan dini hari dipakai bekerja dan siangnya dipakai tidur. Terima kasih Yohan Sane, Bahasa Arab 2018. Untuk di chat silakan nih Yamni Yuan. Assalamualaikum, Bapak boleh izin bertanya? Boleh Sylvia Maria, maaf, silakan. Ya, perkenalkan saya Sylvia Mariam, NIM 1806570 dari Pendidikan Tata Boga 2018. Izin bertanya, kan di hasil resume saya tadi itu ada tentang pemaaf. Rasulullah itu bersifat pemaaf. Nah, bagaimana saat kita udah memaafkan orang lain, tapi hati kita belum ikhlas gitu? Gimana caranya untuk kita mengikhlaskan gitu? Apakah itu udah disebut dengan konteks pemaaf atau belum? Terima kasih, Pak. Oke. Bagaimana konteks ikhlas yang sesungguhnya di dalam memaafkan orang lain? Itu bisa dicatat. Baru 3 dulu, kita ambil 5 pertanyaan dulu. Setelah 5 nanti ada termin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nama saya Sani dari Silakan. Dari jurusan PJKR, mau bertanya Pak. Kan tadi itu ada ya cara hidup sehat Rasulullah kan yang tentang optimis dan tidak putus asa. Nah, gimana kan kadang manusia tuh kemudian ya Pak ya, kadang optimis, kadang putus asa. Nah, gimana caranya kita untuk menghandle si rasa putus asa itu biar optimis selalu gitu Pak. Terima kasih. Oke. Bagaimana agar itu manage? Permisi, saya juga ingin bertanya juga. Siapa? Mohon maaf. Ya, boleh. Ya. Nama saya Ditya Diva dari Bahasa dan Sastra Inggris 5B dan dengan NIM 1804981. Saya ingin bertanya tadi. Tadi di penyaji kedua mengatakan tentang hadis yang Islam lebih menyayangi yang kuat daripada yang lemah. Kemudian juga ada kedua penyaji mengatakan bahwa kita tidak boleh iri hati, kita harus bisa memaafkan, kita harus memiliki ikhlas dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana jika memang orang tersebut memiliki suatu kondisi mental yang tidak memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut.
tadi salah satu penyaji bilang kita tidak harus tetap optimis dan putus asa. Tapi bagaimana kalau yang punya anxiety atau yang punya depresi? Itu mereka secara genetis dan secara sains gitu, mereka juga memang tidak mampu untuk merasakan optimisme. Mereka tidak mampu untuk tidak merasakan putus asa. Kemudian ada juga yang penyaji yang mengatakan bahwa kita tidak boleh iri hati, tidak boleh gampang marah. Nah, sedangkan marah itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti hipertensi juga memungkinkan orang untuk cepat marah. Untuk hal-hal seperti itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, saya cukupkan sekian dulu. Terakhir dari Aditya itu mengenai depresi genetik dan bagaimana memanage mengontrol emosi khususnya marah. Nah, dari pertama ada Irfan, kemudian Yohan, Sylvia, Sani, dan Aditya. Pada kedua penyaji dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Dan yang di chat saya akan tambahkan, ini, dari Ratu Siva. Jika ingin menerapkan pola hidup sehat yang telah dipaparkan, tetapi kita memiliki penyakit insomnia. Nah, ini mungkin pertanyaannya hampir sama, mungkin motifnya dengan Yohan yang bahasa Arab tadi. Silakan dijawab. Mungkin nanti kalau sambil menunggu pemateri menjawab, bisa ada yang menambahkan? Silakan. Oke. Mau siapa dulu yang jawab? Mau izin jawab pertanyaan yang pertama, Pak Moderator? Silakan. Bisa diulang pertanyaannya? Nah, bagaimana menerapkan pola-pola Rasulullah tadi, sedangkan kita posisinya lagi pandemik di rumah? Baik, mohon izin ya. Jadi sebenarnya yang materi yang saya cari yang ini tuh kan yang Rasul terapkan juga di kehidupannya sehari-hari. Nah, bagaimana dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, yang maksudnya kita membatasi aktivitas kita di luar rumah gitu. Menurut saya kita harus tetap menjalankan terutama perihal ibadah, kebersihan kita, karena kebersihan juga kan sebagian daripada iman. Terus seperti kita tetap mengikuti protokol kesehatan lah, seperti itu gitu. Seperti keluar rumah, ke tempat keramaian memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Nah, dari situ kan kebersihan kita akan terjaga gitu, kesehatan kita akan terjaga. Nah, insya Allah kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator, untuk pertanyaan yang pertama. Oke, silakan pada penanya, puas atau belum? Atau ada yang tambahan dari pemateri kedua? Cukup, Pak. Cukup dari saya. Terima kasih. Oke. Dipersilakan kepada pemateri kedua mau menjawab pertanyaan Yohan, Sylvia, Sani, ataupun Aditya. Oke, izin menjawab yang Mbak Ratu Syifa ya. Ingin tentang bagaimana kalau misalnya insomnia nih. Oke, untuk masalah gejala yang udah klinis banget itu kita kan misalnya udah, yang penting kita berusaha dulu gimana caranya kita manage waktu untuk bisa tidur lebih cepat gitu, sleep early dan bangun lebih cepat lagi supaya tubuh kita fit. Tapi kalau misalnya udah ada gejala klinis kayak insomnia atau bisa sekalian ngejawab yang Mas Aditya ya. Jadi kalau ini loh maksud yang tadi saya jelaskan tuh tentang gimana cara kita berupaya dulu gitu. Kalau misalnya udah sampai ada gejala-gejala yang klinis, kita serahkan lagi ke dokter. Di sana kita misalkan kalau misalnya insomnia ya jelasin ke dokter, mungkin ada gangguan di otak kita gitu, tentang di otak kita kan ada enzim-enzim yang bekerja gitu.
Lalu untuk kayak anxiety kayak gitu, ya dalam Islam sebenarnya udah ada sih caranya gitu untuk mengatasi anxiety. Misalkan wasobri wasolah bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Tapi kalau misalnya kita mungkin berusaha gimana caranya sabar, tapi kalau misalnya udah ada gejala anxiety dan lain-lain lebih dalam lagi, mungkin kita bisa berikhtiar lewat dokter dan psikiater gitu. Jadi kita upaya dulu sendiri, lalu upaya dulu lewat dokter gitu, yang lebih tahu ilmunya. Begitu menurut saya. Thank you. Terima kasih pada pemateri kedua. Selanjutnya pertanyaan ke yang Yohan tadi, yang hampir sama dengan yang Ratu. Mungkin silakan pemateri pertama atau kedua. Bagaimana kalau kerjanya memang dunia malam atau dunia dini hari seperti tukang sayur? Mohon maaf, Sani. Silakan. Oke. Izin jawab, kalau misalnya yang emang kerjanya emang apa? Misalnya kerjanya ada yang emang ditakdirin dapat kerjanya malam, terus yang penting bagaimana dia manage waktunya gitu. Karena saya juga pernah baca ada macam-macam pola tidur gitu. Ada macam-macam pola tidur, yang penting tidur dia tuh berkualitas dan memenuhi gitu. Misalnya gini, normalnya 8 jam. Orang tuh ada yang 2 jam pas siang, 2 jam pas 4 jam malam aja gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi bagaimana kita manage-nya kalau berdasarkan jurnal yang saya baca gitu. Tapi kalau misalnya hidup kitanya emang lagi normal-normal aja, lebih recommended pakainya yang maksimalin malam. Karena wajah alna lali basah gitu. Jadi Allah tuh menciptakan malam sebagai selimut, tempat kita beristirahat. Tapi kalau misalnya kita emang dapat takdir, dapat tugas untuk bekerja malam, ya balik lagi bagaimana kita manage waktu kita untuk tidur supaya hak dari tubuh kita tuh terpenuhi. Begitu. Bagaimana penanya? Mau konfirmasi? Nah, alhamdulillah, atau ada tambahan lain saya. Untuk Sani gimana? Dan untuk tadi yang insomnia? Ya, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Kalau ada tambahan silahkan lah begitu. Silahkan, ada tambahan dari mahasiswa lain atau pemateri pertama tadi? Silahkan. Pak, maaf, izin mau menambahkan. Boleh, tentang silahkan. Pertanyaan ansietas, penyakit ansietas, insomnia, dan lain sebagainya. Jadi, itu kan berhubungan dengan penyakit yang kita gak tahu gitu kapan terjadinya gitu. Sulit diketahui kapan terjadinya dan apa penyebabnya itu masih sulit diketahui gitu. Nah, terus abis itu mungkin ini bukan menambahkan sih, tapi mungkin lebih ke pertanyaan, lebih mengajukan ke pertanyaan lagi. Apakah kalau kita yang penderita ansietas atau penyakit mental yang lainnya itu, apakah kita termasuk orang yang bukan dekat dengan Allah gitu? Karena banyak dari umat muslim gitu ya yang berpikiran bahwa orang yang berpenyakit mental adalah orang yang jauh dari Allah, makanya kena penyakit kayak gitu. Sedangkan saya pribadi sering menemui orang yang sebenarnya dia itu udah beribadah semaksimal mungkin, tapi tetap bisa kena penyakit itu gitu. Oke. Ini menambahkan sekaligus bertanya kembali. Ya. Mohon maaf, saya ingin silakan meminta klarifikasi atas jawaban mungkin. saya. Boleh, silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa kalau kita harus berusaha sendiri, kita harus berusaha mencoba menemui dokter dan macam-macam. Tapi
untuk orang yang depresi itu, mereka ketika mereka tidak dapat merasakan kayak mereka nggak bisa berusaha, mereka justru makin jatuh lagi ke dalam lubang depresi tersebut. Kemudian banyak yang melakukan bunuh diri gara-gara itu, banyak melakukan self harming dan semacamnya. Jadi dan orang-orang yang memiliki masalah-masalah begini, mereka memang pada umumnya menyimpan pada diri mereka sendiri. Jadi maka dari itu saya bertanya, itu untuk orang begitu, bagaimana solusinya? Ya, terima kasih. Silahkan. Nah, ini bagaimana? Apakah ada keterkaitannya atau pemateri pertama Bapak, mungkin nanti kalau mohon misalkan izin menambahkan pertanyaan Adit yang tadi. Apakah boleh? Saya cut dulu karena ini belum bisa terjawab. Bagi yang lain kepada jurusan kimia, silakan bisa menambahkan. Di sini ada banyak mahasiswa. Pak, Silakan. Pak, saya mungkin bisa menjawab. Kan tadi pertanyaan dari Adit ya, Pak ya. Bagaimana solusinya untuk terdengar? Terdengar. Sebutkan namanya. Terdengar. Nama saya Okti dari jurusan NIM 18007. Di sini mungkin menurut saya solusi seperti itu biasanya kita harus seorang itu mempunyai orang. Nah, jika memang kenapa orang itu bisa depresi atau bisa sampai bisa saja kurangnya kepedulian di daerah kepedulian orang tepat kepada seseorang tersebut gitu. Makanya banyak juga tidak seperti daerah sekitarnya atau orang sekitarnya tidak mendukung, yang malah makin menambah beban. Makanya di sini sangat dibutuhkan sekali orang terdekat yang seperti memberi semangat, memberi dukungan kalau misalkan seseorang itu seperti cemoohan atau seperti itu, Pak. Jadi yang terpenting sebenarnya itu orang terdekat. Saya sangat pengaruh besar sekali ya, bisa menjadi pendukung dan bisa menjadi malah orang yang makin membuat down dan malah menambah depresi gitu menurut saya. Ya, mohon maaf untuk jawaban dari Okti. Saya kurang setuju dengan itu. Anda mengatakan bahwa kalau kita harus mempunyai teman kerabat terdekat. Nah, bagaimana dengan orang yang memang sendiri? Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki orang terdekat? Katakanlah mereka yang yatim piatu. Mereka tidak punya orang tua, mereka tidak punya yatim piatu dari panti asuhan lah kita katakan. Mereka tidak punya relatif, mereka tidak punya orang tua. Ada juga yatim piatu yang dari panti asuhan tersebut, mereka tidak mempunyai teman, tidak mempunyai siapa-siapa. Mereka menjalani hidupnya sendiri. Gitu. Itu bagaimana? Apakah mereka sudah dibiarkan saja, diabaikan saja begitu? Oke, saya akan. Biar tidak terlalu meluas, ada 2 lagi dan 3 lagi pertanyaan. Mungkin nanti kalau misalkan tidak terjawab di forum ini, nanti ada pemateri dari dosen, yaitu dari Pak Dr. Munawar Rahmat. Nah, tadi dimunculkan kembali pertanyaan, bagaimana kondisi orang yang hidupnya itu sebatang kara? Nah, itu mungkin analisanya lebih rentan terkena depresi misalnya. Nah, itu mungkin opini kita atau ada teori orang yang hidup sendiri, tetapi kita sebagai muslim ingat harus berpegang teguh bahwasanya Allah itu menciptakan penyakit dengan obatnya. Yakin seperti itu. Nah, berlanjut nanti sebelum saya loncat kepada pemateri selanjutnya, mohon maaf untuk menjawab, silakan pemateri, kita pending dulu dari Aditya ini karena pembahasannya tidak maju, tidak mundur. Silakan pemateri. Bagaimana, ini pertanyaan dari Sylvia, bagaimana menjawab hati yang belum ikhlas memaafkan orang lain? Atau ada yang mau menambahkan dari yang lainnya?
Jangan Aditya terus, misalkan ada yang lain ini, ada sekitar 200 orangan. Bapak, mungkin saya ingin menambahkan, mungkin ingin mencoba menjawab pertanyaannya Sylvia ya, yang tentang bagaimana caranya memaafkan seseorang dengan ikhlas. Silakan. Mungkin menurut saya itu hanya kembali lagi dengan waktu dan berusaha berikhtiar kepada Allah untuk mencoba memaafkan dan melupakan kesalahan orang tersebut. Ya, walaupun memang itu susah, tapi mungkin perlahan-lahan waktu akan menyembuhkan itu sendiri. Dengan dibantu dengan ikhtiar juga. Mungkin segitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, mengingat waktu yang dibatasi, saya lanjut kepada, mungkin ini masih banyak gantungan, nanti akan dijawab oleh pemateri dosen. Ada lagi dari mahasiswa yang mau menambahkan yang belum dijawab pertanyaannya? Tadi dari Saning sudah, dari Irfan sudah. Kemudian bagaimana menghandle moody, orang yang moody? Kalau yang Aditya tadi belum dihandle karena banyak pertanyaan lanjutan. Ini bagi orang yang berdarah A atau yang berdarah AB. Silakan. Izin menjawab. Boleh, silakan penyaji. Oke. Untuk yang mungkin ini baca-bacanya dari beberapa artikel gitu. Mungkin kalau untuk mengatasi kemudian kita lebih ke ini, mengenal diri sendiri dulu, apa sih mood booster kita gitu. Jadi kita juga mungkin semua orang juga pasti punya mood yang naik turun gitu. Nah, tapi kita juga harus harus bisa meriset tentang diri kita sendiri, bagaimana apa sih yang bisa mood booster kita gitu. Jadi karena kita nggak bisa bergantung sama mood kita gitu. Bayangin kalau misalnya kita lagi sibuk-sibuknya, moodnya malah jelek gitu kan, pasti pekerjaan kita nggak jalan gitu. Gitu sih. Barangkali ada yang menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih penyaji kedua. Silakan penyaji pertama mau menambahkan. Dari saya cukup, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu. Bapak izin menambahkan. Silakan Dadang Ramdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen yang terhormat, moderator yang terhormat, pemateri yang terhormat, juga forum seminar tutorial ya, yang dirahmati Allah insya Allah. Saya ingin menambahkan tadi pertanyaan, bagaimana sih kalau misalkan muslimnya itu mentalnya itu tidak sesuai gitu kan, itu berangkat dari pemateri yang kedua gitu. Tadi ada yang kutipan hadis itu bahwasanya Allah lebih mencintai hambanya yang kuat. Namun sebelumnya saya menambahkan, mohon maaf jika penambahan saya ini Bapak tidak pas gitu, karena di sini juga tadi sinyalnya agak kurang gitu, agak kurang optimal gitu. Jadi takutnya ada bagian yang nggak saya tangkap sehingga penambahan saya itu kurang pas juga. Saya mohon maaf jika seandainya seperti itu. Nah, saya rasa kalau misalkan ada orang yang emang moody, terus dia itu mentalnya agak gimana gitu, sehingga dia cenderung melukai dirinya sendiri gitu ya. Dan berangkatnya dari hadis yang Allah mencintai hamba yang sangat kuat, hamba yang kuat gitu ya. Nah, kita harus balikin lagi ke hadisnya tuh. Asbabun nuzul dari hadisnya tuh gimana gitu. Tujuan hadisnya tuh kemana gitu ya. Apakah apa? Gimana? Gimana Pak? Oh iya, astagfirullah. Asbabul wurud hadis. Iya. Ya itulah Pak. Maaf Pak. Nah, seperti apa konteksnya gitu? Apakah itu mencakup seluruh manusia gitu ya, termasuk yang punya gangguan mental juga, atau
hanya untuk hamba-hamba yang dibilang normal kayak gitu. Nah, itu harus ditinjau kembali gitu, dan mungkin yang lebih dalam mempelajari ini ya tadi pemateri yang nomor 2-nya gitu. Itu lebih berhak menyampaikan dibandingkan saya gitu yang tadi menyimak kayak gitu. Mungkin Pak, mohon maaf jika ada kekurangan. Segitu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dadang yang sudah menambahkan. Mungkin dianalisanya tidak hanya matan hadis menurut Dadang, tetapi ada ilmu hadis yang harus kita pelajari, ada ilmu rijal hadisnya, ada ilmu mustalah hadisnya. Jadi tidak sepotong dianalisanya. Apakah benar konteks mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai dibanding mukmin yang lemah? Seakan-akan kesannya itu ya menganaktirikan yang, mohon maaf, misalkan yang seperti yang sudah disebutkan para mahasiswa tadi. Nah, biar tidak menjadi bingung, saya hentikan sejenak karena akan ada pematerian dari pemateri dosen pada Pak Dr. Munawar Rahmat MPD. Saya persilahkan. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan highlight sedikit Pak Munawar Rahmat ini. Beliau adalah salah satu dosen yang paling produktif di jurusan IPAI di dalam masalah riset, dan beliau merupakan, sebagai pengetahuan saja buat Anda, dosen yang concern terhadap ilmu tasawuf juga. Sehingga nanti jawaban-jawaban penyakit hati tadi mungkin bisa dapat dijawab meskipun Anda belum puas. Dan yang terakhir, beliau adalah guru saya. Beliau merupakan guru saya dari S1 dan S2. Jadi kita simak pemaparan dari Pak Dr. Munawar Rahmat MPD. Pada Bapak Munawar, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayil yakin. Pertama kali Bapak akan memberikan apresiasi ya, dua pembicara sudah menyampaikan pola hidup sehat Rasulullah secara lebih tepat ya dibanding dengan orang umum gitu ya. Nah, tepatnya di mana? Ini tadi Pak Hilman sudah berbicara ya. Betul, Pak Hilman itu Bapak lebih concern ke studi tasawuf ya, betul. Karena tasawuf itu bagaimana mengembangkan pribadi yang seimbang antara istilah umumnya itu tadi ya yang tadi Anda ungkapkan ya, dua pembicara tadi sama mengungkapkan antara aspek jasmani dan aspek rohani. Nah, kalau istilah tasawuf yang tepat bukan ya, aspek jasmani dan aspek batin atau lahir dan batin. Kenapa? Karena rohani itu hanya salah satu saja dari 3 unsur yang batin, salah satu, bukan satu-satunya. Ada hati, ada ruh, dan ada sir, ada 3 ya. Nah, jadi tepatnya di mana tadi bahwa sehat itu bukan hanya sehat jasmani, bukan hanya lahir, tapi juga sehat batin. Itu betul ya, betul. Yang kedua, tadi kedua pembicara pun, termasuk para penanya nyerempet-nyerempet ke penyakit-penyakit yang bersifat batin juga, gitu kan? Bukan kalau fisik kan sudah tidak aneh kalau sakit fisik ya. Seperti tadi iri dengki, pemarah, memaafkan tapi masih marah. Nah, itu kan penyakit batin ya, penyakit batin. Nah, jadi bagaimana cara mengobati penyakit badan? Nah, yang namanya para rasul ya, para nabi, para rasul, mereka kuat di ikhtiarnya. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Sangat kuat dalam ikhtiar. Jadi kalau berobat itu tujuannya bukan sembuh, bukan.
Kalau sembuh terserah Allah. Tapi tujuan berobat itu apa? Berikhtiar, menjalankan perintah Allah. Nah, kalau kita berikhtiar menjalankan perintah Rasulullah, gitu kan? Jadi kalau sakit, ya harus berobat. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Kalau ada penyakit yang belum ada obatnya, semacam corona sekarang ya, bukan tidak ada obatnya, bukan. Allah sudah menyediakan obatnya. Tapi belum nyambung dengan temuan para ahli, belum nyambung saja. Sebetulnya sudah ada obatnya itu. Hanya belum nyambung. Nah ini apa? Para rasul itu, para nabi, para rasul selalu berikhtiar kuat. Nabi ini kan Nabi Ayub yang terkena sakitnya ya. Sakit yang lama itu sampai 11 tahun, sakit kulit. Saat itu ya dokter-dokter saat itu yang belum berkembang ya. Jadi mereka tidak menemukan obatnya. Tapi Nabi Ayub berikhtiar. Ikhtiarnya itu satu, mencari obat untuk mengobati penyakitnya. Yang kedua berdoa terus-terusan, tidak pernah bosan. Kenapa doanya tidak pernah bosan? Karena tujuan Nabi Ayub bukan sembuh, bukan. Mentaati perintah Allah. Yaitu harus berobat dan berdoa. Jadi berdoa terus gitu kan. Kita lihat ya para nabi, para rasul tidak pernah jemu berdoa ya. Nabi Zakaria tidak punya anak, sudah kakek-kakek. Berdoa sejak muda, sekali saja masih muda, baru nikah, nggak doa, ingin punya anak yang soleh. Tiap hari nggak doa, tiap sholat nggak doa, terus-terusan. Baru dikabulkan oleh Allah puluhan tahun kemudian itu. Nah jadi kita kesalahan umum orang Islam ya, berdoa itu ingin dikabulkan, itu yang salah ya. Jadi kecewa ketika doanya tidak dikabulkan. Nah jadi dalam Islam ya, pola hidup sehat itu betul, itu apa dianjurkan oleh Rasulullah, diteladankan oleh Rasulullah, sekaligus diteladankan cara mengobati penyakit, gitu kan, dengan berusaha mencari ahlinya. Nah, kata Rasul, kata Nabi kan, jika urusan diserahkan bukan ke ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, jadi kalau ahli pengobatan ya dokter di zaman sekarang ya. Dokter, apalagi gitu kan, mungkin ada yang herbal, ada apa gitu kan, macam-macam gitu kan. Nah yang kedua berdoa ya, berdoa supaya ini. Yang ketiga ya kitanya berusaha, tadi sudah bagus ya. Yang nama Rasul itu mencintai kebersihan, jadi ya, wudunya wudu yang benar, mandinya mandi yang benar gitu kan. Nah karena itu sesuai ikhtiar untuk pola hidup sehat ya, berjalan gitu kan. Makan diatur, makannya juga gitu kan. Tidur diatur. Hanya catatan Bapak ya, kita dalam hal tidur tidak harus, ya bagus kalau mengikuti ya, tidak harus mengikuti Rasul. Kita ngikuti, tapi semampu kita maksudnya, bukan jangan ngikuti, tidak harus, tidak wajib. Karena para Rasul itu, para Nabi tidurnya sebentar ya. Kalau manusia normal kan menurut ahli kesehatan ya, ahli kesehatan. Pertama, manusia normal, manusia itu yang selain Rasul lah gitu kan. Tidur itu harus 8 jam itu yang normal itu ya. 8 jam dalam sehari dan semalam itu ya. Yang kedua nih apa? Tidurnya itu harus di malam hari gitu kan. Jadi menurut kesehatan kan tidak bagus kalau jam ini kita dari Isya terus melek sampai subuh, kan tidak bagus menurut ilmu kesehatan ya. Tapi tuntutan dunia kerja di zaman sekarang berbeda. Tadi disebutkan ya, ada pekerjaan yang mengharuskan orang bekerja di malam hari. Sehingga mengganti tidurnya dengan siang hari. Itu gimana? Nah itu kan perubahan pola hidup ya. Dan itu pun hanya sebagian orang saja. Misalnya para mahasiswa, para dosen ya, Bapak misalnya. Bapak sering tidak tidur semalaman sampai subuh ya, karena tuntutan kerja harus selesai pekerjaan gitu kan. Kalau ditunda tidur dulu, besoknya wah sudah lewat waktunya gitu kan. Nah itu kan tuntutan kerja. Ya kalau tuntutan kerja lain ya. Kita karena tuntutan kerja. Nah kalau yang Bapak tahu para nabi, para rasul itu sangat sedikit tidurnya gitu ya, sangat sedikit. Mereka mengurangi tidur hidupnya itu karena Rasul itu teladan dalam manusia bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas wa ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya
dan paling baik akhlaknya. Itu kan Rasul itu bukan hanya bersabda, juga menteladankan gitu kan. Nah, itu ya. Nah, terus ini apa? Tadi Bapak ingin fokus betul ke penyakit hati ya. Hati itu salah satu unsur batin ya. Ada hati, ada ruh, ada sir, ada rasa ya. Jadi betul ya, jadi ya betul. Jadi gini apa? Sebetulnya teorinya ada, teorinya gampang. Apa penyakit hati yang paling berat? Penyakit paling berat itu kan sombong. Sombong itu merasa lebih baik. Sombong itu misalnya kalau kita mengukur apa saya sombong atau tidak, gampang sebetulnya. Jadi sombong itu banyak kawan-kawannya, banyak sahabatnya, banyak saudaranya, saudara sombong ya. Sombong, bangga diri, ria, sum'ah, ingin dipuji orang, tidak suka dihina, tidak suka digibah, tidak suka lebih-lebih difitnah, gitu kan. Pundungan, gitu kan. Epesmeel, gitu kan. Itu kan bentuk-bentuk sombong, ya. Nah, itu apa? Itu penyakit hati yang paling berat, gitu ya. Kenapa? Karena iblis, kenapa iblis kafir? Karena iblis itu sombong. Aba wastakbaro. Wa kana minal kafirin, ya. Jadi kalau kita baca Quran, kalau Anda baca Quran ya, Anda gunakan digital Quran, klik kata sombong, pasti padanannya neraka. Orang sombong itu tempatnya di neraka. Pasti itu, pasti ya. Tidak akan menemukan orang sombong di surga, tidak akan. Sedangkan surga, padanannya itu rendah hati. Hatinya lunak, lembut, pemaaf. Pemaaf luar biasa, mengalah, gitu kan, mengalah. Nah itu, di hadis, termasuk di hadis-hadis. Sekarang ada digital hadis kan, ada 100.000 hadis dalam digital hadis itu. Itu yang namanya kata sombong pasti ujung-ujungnya neraka. Sedangkan surga rendah hati, hatinya lunak. Nah kita kan bisa ngukur kan lunak atau kasar hati ya. Misalnya dari ucapan. Nggak mungkin orang yang lunak hatinya keluar kata-kata kasar, tidak mungkin. Tidak mungkin keluar kata marah-marah. Lebih-lebih marah-marahnya seperti orang yang kesurupan setan gitu kan. Tidak mungkin sama sekali gitu kan. Orang yang rendah hati pasti lembut juga keluar kata-katanya gitu kan. Oke ya. Ada teorinya, ada teorinya ada ya, tapi nggak mungkin cukup dijelaskan sekarang. Bapak akan membahas tadi aja, memaafkan tapi kok masih marah gitu. Masih belum ikhlas. Itu artinya salah memaafkan. Itu memaafkan yang bohong. Makanya di Quran ada urutannya ya. Tahap pertama itu bukan memaafkan, menahan amarah. Menahan amarah kita marah. Tapi terbalik marah enggak. Kita marah ke seseorang yang misalnya menghina kita, menggibah kita, memfitnah kita. Kita marah. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang menahan amarahnya. Marah tapi ditahan marahnya itu dalam hati. Istilah bahasa Indonesianya musab dada. Musab dada. Nah, memaafkan itu jauh lebih baik daripada menahan amarah. Jauh lebih baik memaafkan itu. Tapi memaafkan itu jika rasa marahnya sudah hilang. Nah, di Islam ada teorinya, teori menghilangkan marah. Tadi sudah disebutkan sebagian ya. Kalau berdiri, duduk masih marah, berwudu masih marah, sholat masih marah, tidurkan gitu kan. Ditidurkan masih marah. Kata Nabi, jangan lewat 3 hari. Kalau 3 hari harus sudah hilang marahnya. Nah, sebetulnya ada teorinya, ada teori menghilangkan marah ya, ada teori yang paling ajaib. Nah, itu yang tadi Pak Hilman sebutkan, di tasawuf itu ada teorinya gitu kan, bagaimana menghilangkan marah ada. Menghilangkan iri dengki gimana ada teorinya. Menghilangkan sombong ada teorinya gitu kan. Pak Hilman, apa waktunya habis? 3 menit lagi. 3 menit lagi, iya. Kalau 3 menit lagi, kalau ada pertanyaan dulu, Bangga. Silahkan dari para mahasiswa. Kalau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Hafiz Alia Sabrina dari Prodi Sastra Inggris. NIM saya 1808520. Izin bertanya, Pak. Bagaimana jika kita sudah memaafkan seseorang, ya balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, namun kita memang merasa sudah memaafkan mereka, tapi rasa sakit itu masih ada, Pak. Apakah itu masih terbilang tidak ikhlas memaafkannya, atau kita sudah memaafkan tapi
hanya tunggu waktu untuk menyembuhkan rasa sakit itu, Pak? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Ya, Sabrina ya, terima kasih ya. Nah, yang saya ungkapkan itu bukan memaafkan, bukan ya, itu mah hanya menyampaikan kata-kata memaafkan. Kalau memaafkan itu hati ya, yang apa itu bukan lisan, bukan ya. Bukan lisan tapi hati gitu kan. Kalau misalnya kalau hatinya masih dengkol, gehel gitu itu, terus mulut ya saya maafkan kamu, ya itu bohong gitu ya. Bohong. Jadi jangan memaafkan, jangan dulu ya, tahan amarah saja. Menahan marah saya sudah bagus ya. Nahan amarah saya sudah islami ya, islami. Jadi nggak apa-apa kalau masih kehel jangan memaafkan, jangan ya. Ya saya belum bisa memaafkan, belum bisa ya. Tapi saya baru menahan amarah gitu kan. Nah jadi itu kalau masih kehel ya jangan memaafkan, jangan, itu belum sampai tahapannya, belum ya. Itu baru tahap menahan amarah. Nah di kita itu seringkali ya lisannya memaafkan tapi begitu sejam kemudian marah lagi. Luar biasa sering ya kejadian ya di masyarakat ya. Ya saya maafkan. Ya nggak apa-apa saya maafkan. Sejam kemudian marah lagi gitu kan. Ya bukan memaafkan itu ya. Nah yang tepat itu adalah menahan amarah. Yang tepat ya. Jadi ya kalau marahnya, kalau Nabi itu kan sudah tahu obatnya ya. Jadi sejahat apapun orang gitu kan, Nabi itu memaafkan. Coba orang yang meludahi tiap hari yang dimaafkan, bahkan bukan hanya memaafkan, Nabi itu lebih tinggi lagi, berbuat kebaikan. Orang-orang Taif sama melempari Nabi dengan batu ya, sampai salah satu batu mengenai giginya, dan giginya patah. Itu kan kurang ajar kalau kita luar biasa ya. Tapi Nabi memaafkan, nggak ada rasa marah sedikit pun. Nah kenapa para Nabi tidak ada rasa marah, tidak ada ya? Karena, ini salah satu rumus ya, bahwa segala penderitaan, segala derita ya kan itu juga dibuat dicaci maki orang kan menderita ya, dihina orang menderita ya. Segala penderitaan kalau dijalani dengan sabar itu dapat pahala yang besar sekali. Luar biasa pahalanya. Kalau ibaratkan misalnya kita sholat itu, kan kita menuju surga itu berjalan naik kendaraan. Kendaraannya itu ya yang diketahui umum ya, salat kendaraannya itu gitu kan, zakat, puasa, haji. Nah itu kalau ibaratkan salat itu jalan kaki gitu kan, kalau sabar itu naik kereta api cepat gitu kan, naik kereta api ekspres gitu kan, jadi cepat sekali menuju surga gitu kan. Jadi karena makanya orang yang meninggal dunia itu walaupun ahli surga ya, banyak yang disiksa sebelum ke surga itu. Ada siksa kubur, ada siksa di alam mahsyar gitu kan. Karena amal-amalnya kurang, amal-amalnya. Nah, jadi amal yang paling besar gitu kan itu adalah menahan bersabar. Sabar, tawakal gitu kan. Qanaah gitu. Luar biasa itu, Pak. Bapak kira segitu ya. Waktunya habis ya. Pak Hilman, maka Pak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Bapak simpulkan terlebih dahulu pemateri dari Pak Munawar. Yang pertama, kesalahan utama kita sebagai manusia adalah kalau kita berdoa ingin segera dikabul. Nah, Pak Munawar lebih konsen kepada ranah kesehat rohaninya yang Rasulullah lakukan. Kalau pemateri pertama tadi dan kedua lebih fokus kepada kesehatan jasmani, nah ini ditambah juga. Quotes tadi bagus, segala penderitaan jika dijalani dengan sabar, maka pahala besar akan menanti kita. Jadi memang butuh proses yang cukup panjang ketika kita akan memaafkan seseorang. Diibaratkan oleh Bapak adalah seperti misalkan saya ngambil di sini Muhammad Tori itu mempunyai kaca. Kemudian kaca itu dipecahkan oleh orang. Apakah kaca tersebut kemudian dilem kembali? Apakah kaca tersebut bisa berfungsi dengan sempurna? Tidak. Maka dari itu dalam Islam harus bisa menjaga hati, menjaga lisan kita. Di samping tadi kita harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
Semoga kalian para mahasiswa tidak puas terhadap pematerian kali ini agar bisa mencari lebih baik lagi sumber-sumber referensi yang lain, tetapi ini menjadi suatu hazanah oase di tengah-tengah pandemik. Dan bisa dapat Bapak simpulkan, yang pertama, sehat secara jasmani yang harus kita lakukan sebagai muslim adalah pertama, bangun sebelum subuh, itu dari kesehatan sangat bagus sekali. Yang kedua, menjaga kebersihan, dan itu sudah selaras dengan WHO. Yang ketiga, makan tidak berlebihan, itu juga ada diperkuat oleh hadis Nabi. Yang kemudian, yang keempat, olahraga. Nah, ini yang sering diluput, dan kita bisa olahraga di dalam rumah dengan cara workout. Dan yang terakhir, kesehatan ruhani kita bisa menjaga dengan teori marah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Munawar dengan cara menahan amarah. Memaafkan itu bukan sekedar ucapan dari mulut saja, tetapi ikhlas dari hati. Mungkin tidak terbayang seandainya Rasulullah membalas caci maki yang dilontarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan kebayang kalau Rasul membalas meludahi orang-orang yang menzoliminya, termasuk tadi di Taif, kebayang kalau Rasul tidak bersabar. Terima kasih kepada seluruh peserta, tim, penyaji, pertama, kedua, termasuk Pak Dr. Munawar dan seluruh yang telah bergabung di dalam webinar pertama ini. Saya, Hilman Taufik Abdillah, sebagai moderator webinar pertama, mengucapkan terima kasih. Semoga yang bisa didapat hari ini menjadi ilmu yang barokah dan kita bisa amalkan di kemudian hari. Saya sebagai moderator pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi presensinya pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punten lip ya. Terima kasih, Pak. Kami sama. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih buat Sallallahu ala Muhammad. Kaneng Odin. Izin live ya. Assalamualaikum. Salam. Enggak. Tadi aku perlu naik. Minta tadi ya. Oh, itu benar. Ini mereka semua oke aja. Udah dipotong, Ren.
Ruby. Hadir. Bagaimana Kibar? Ini udah beres. Udah Bar, keluar atuh. Assalamualaikum, izin pamit. Waalaikumsalam.